selalu tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tanganin. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Potensi itu kan tergantung pada komunitasnya, meloloskan potensi itu atau enggak. Demikian juga PSI tergantung pada komunitas PSI atau senior-senior di situ, mau meloloskan Kaisang apa enggak. Nah ini yang biasa di dalam psikologi politik disebut the banality of evil, dangkalan kejahatan itu. Jadi mereka pun nggak tahu ini kejahatan sebetulnya. Nanti orang tanya kejahatan di mana? Ya kan seseorang yang tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, pemahaman tentang ideologi PSI. Jadi ini kayak ganti manajer yang udah nggak sesuai dengan pemilik modal, diganti aja manajernya tuh. Lain kalau itu ada di dunia bisnis, bahkan dunia bisnis ada semacam kriteria. Ini dunia politik, di mana kebijakan publik itu akan dihasilkan oleh partai politik. PSI itu partai politik, walaupun konyol tapi dia partai politik. Tapi saya kira setara, kekonyolan PSI setara dengan peristiwa kopi darat apa-apalah itu. Dan ini yang sebetulnya antara mentertawakan dan menggeleng-geleng kepala, kok bisa ada kejadian di Indonesia kelucuan semacam itu. Bukan Kaisangnya, ya Kaisangnya tentu senang-senang aja. Tapi komunitas PSI yang didirikan dengan semangat perubahan, semangat kecerdasan, semangat kaderisasi itu. Kita bayangkan misalnya waktu PSI didirikan awal-awal itu, saya diminta ceramah oleh Grace Natali tentang apa sebetulnya jadi partai politik, apa sebetulnya solidaritas, apa artinya politik di kalangan muda. Lalu saya buka semua referensi, saya terangkan tentang sejarah perkembangan ideologi, apa yang disebut liberal, apa itu libertarian, apa itu social justice, apa itu konsep bunga mawar. Tiba-tiba saya ingat bahwa 5-6 tahun lalu saya pernah memberi ceramah akademis tentang apa artinya solidaritas itu. Nah, sekarang yang disebut solidaritas artinya mengizinkan pesan presiden bahwa Kaisang mesti jadi ketua partai. Jadi itu sebetulnya, jadi itu yang kita sebut sebagai the banality of the intellectual, kedangkalan dari kaum intelektual. Padahal sebetulnya PSI didirikan oleh dan berisi kaum intelektual. Udah selesai itu. Jadi bayangin misalnya kecerdasan bukan sekedar intelektual tapi kecerdasan etis dari orang-orang yang namanya disebut tadi itu. Bagaimana mereka melihat peristiwa tadi malam, kan? Kedangkalan demi kedangkalan. Kita ingat dulu bagaimana orang mengkritik atau nyinyir bahwa Tommy Soeharto membuat partai politik. Loh itu memang dia mengupayakan untuk mengembalikan figur Orde Baru, Pak Harto tuh. Dan itu serius didirikan. Walaupun orang anggap ya ngapain Tommy bikin partai? Iya, tapi dia mau supaya orang ingat bahwa bapaknya itu atau Pak Harto itu pernah menitipkan banyak prestasi di Indonesia. Lalu ikut dalam proses politik. Lalu Tommy Soeharto digeser atau ada ketegangan internal di dalam partai berkarya apa-apa kan. Jadi ada dinamika partai. Jadi bahkan anak-anak Pak Harto bikin partai di dalamnya ada dinamika. Ini yang terjadi, partai PSI yang udah established terus dititipkan seseorang untuk dia mengambil alih partai itu. Kan ini ajaibnya di situ kan. Lain kalau Kaisang bikin partai baru, oke itu artinya dia bikin dari awal. Ini PSI disediakan sebetulnya untuk pikiran-pikiran masuk akal. Bagi anak-anak muda. Anak muda sekarang bingung nih, gimana kok partai bisa dalam satu malam itu menentukan ketua partainya yang
diimpor atau apa namanya disodorkan dari luar tuh. Kan ini intinya nggak ada semacam, bukan sekedar kewarasan tapi kesopan santunan di dalam diri PSI sendiri tuh. Lalu apa fungsinya kaderisasi? Dan orang melihat bahwa ya karena Jokowi dulu gagal merampok apa namanya Partai Demokrat melalui Muldoko, sekarang dia rampok partai yang paling mudah dirampok, yang dilemahkan, yaitu PSI. Tetapi kita lihat bahwa harusnya PSI bertahan dong, bahwa ini partai ada etikanya loh, masuklah dulu 2-3 tahun baru beraktivitas. Jadi kalau beginian yang terjadi, itu tukang bakso pun akan ketawa. Mana cara untuk tidak memahami dengan jujur? Yang pertama, ini partai yang terseok-seok sebetulnya tuh. Secara ideologi nggak jelas. Itu kumpulan dari semacam gengsi bahwa kami muda, lalu pakai sinyal sister dan brother, lalu pakai gimmick-gimmick populer, kopi darat segala macam itu untuk apa namanya, kalau orang sebut muktamar mereka ganti lain. Itu udah bagus loh sebagai penanda, sebagai semion, sebagai semiotik dalam politik gitu. Tetapi lama kelamaan kita lihat bahwa ini memang sebetulnya partai dagelan tuh kan. Bayangin misalnya dulu Ibu Mega mengolok-olok tukang bakso bahwa supaya jangan kawin dengan puan atau siapa, orang marah tuh. Padahal memang itu sebetulnya cara kita melihat. Lalu sekarang kita membandingkan dengan apa? Dengan tukang bakso. Lalu tukang bakso, saya berkali-kali ngobrol dengan beberapa tukang bakso yang dasarnya sarjana tapi karena kehilangan pekerjaan pindah jadi tukang bakso tuh. Dan orang lalu melihat bahwa ya kalau begini politiknya, itu artinya siapapun bisa mengambil alih partai itu kan, hanya karena kemampuan kekuasaan atau hanya kemampuan uang tuh. Jadi kita bergembira sebetulnya bahwa cara kita membayangkan yang disebut elite itu di dalam partai. Elite bukan artinya orang yang kaya atau bermutu. Jadi orang yang paham tentang keadaan politik, itu namanya elit politik tuh. Itu akhirnya hanya bisa mengiyakan tuh. Jadi bagaimana misalnya tadi Ade atau siapa Helmi apalah itu mengiyakan peristiwa yang sebetulnya bagi mereka itu nggak masuk akal kan? Ya. Jadi kita justru bukan tercengang karena Kaisang jadi ketua PSI. Kita tercengang karena the community of thought ini, komunitas berpikir ini akhirnya berhenti berpikir. Itu jadinya kan. Tiba-tiba kok jadi bego semua tuh kan. Jadi tolol tadi, jadi banal, jadi dangkal. Itu dasarnya. Jadi kita mengerti kenapa intelektual Indonesia itu memang nggak mungkin tiba pada satu kualitas berpikir, karena dia bisa disulap oleh uang, bisa disulap oleh feodalisme, bisa disulap oleh kekuasaan. Ya. Jadi partai PSI akan diingat orang sebagai satu model di mana intelektual tiba-tiba jadi dungu itu, atau di mana kaum profesional tiba-tiba jadi kacung, kan itu dasarnya kan? Ya, ya oke. Okay. Bagi Kaisang ya bagus juga karena dia menganggap ya kalian kan gampang kita tipu atau gampang kita arahkan kan. Jadi saya mengucapkan selamat pada saudara Kaisang karena berhasil untuk memperlihatkan bagaimana suatu komunitas yang dibangun berdasarkan ideologi, berdasarkan kecerdasan, berdasarkan kemudaan itu akhirnya berantakan. Hanya dalam satu malam PSI berubah menjadi semacam ya dagelan. Ini satu fase di dalam masyarakat Indonesia di mana kedunguan, kedangkalan, kekonyolan itu bersatu tuh. Dan akhirnya kita temukan 3 faktor itu, kedunguan, kedangkalan, dan kekonyolan pada peristiwa tadi malam. Lain kalau partai itu memang sekedar partai yang didesain untuk norak-norakan. Kan kita bayangkan betapa banyak investasi uang ada di situ, betapa banyak investasi kecerdasan intelektual ada di situ pada waktu awal. Lalu orang heboh, oh Indonesia punya partai baru yang keren, di mana anak-anak muda yang mengerti tentang lingkungan berkumpul di situ, yang berupaya untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran ideologi kiri atau kiri tengah di Eropa balik ke Indonesia. Dan orang bahkan menginspirasikan bahwa PSI ini seperti PSI zaman awal kemerdekaan yang didirikan oleh Sultan Syahrir misalnya, dengan kecerdasan yang meluap-luap. Ternyata yang ada adalah tadi gabungan antara kedangkalan dan kekonyolan dan kedunguan, kan itu jadinya tuh. Tapi kita mesti sebut ini sebagai mesti ada di dalam satu bangsa peristiwa-peristiwa semacam ini. Jadi kita jangan kuburkan imajinasi kita bahwa memang diperlukan perbandingan untuk menuntun bangsa ini mengerti bahwa kita pernah dihidupkan melalui pikiran oleh para pendiri bangsa. Kemudian pikiran itu meredup di zaman Orde Baru, bahkan
upaya untuk menghidupkan kembali pikiran secara reformasi tidak berhasil. Dan upaya terakhir untuk menghidupkan prinsip bahwa demokrasi harus dibagi habis kekuasaan itu dalam partai. Ternyata ada sebuah partai yang bahkan mengerti demokrasi aja enggak tuh. Jadi kelihatannya itu semacam kutukan sejarah bagi kita. Bayangkan saudara Kaisang mestinya datang dengan visi, tentu dengan pikiran yang lebar dan dalam itu. Supaya orang semacam Ade, siapa Grace segala macam mengerti bahwa dia akan dipimpin secara visioner. Itu yang mungkin susah dan kayak itu tidak akan terjadi. Lalu diambil second best choice itu bahwa nanti Kaisang akan dididik oleh Ade, dididik oleh Grace segala macam. Lalu orang berpikir, ya kalau begitu apa gunanya dipaksakan dalam 2 hari jadi ketua umum karena masih harus dididik tuh menjelang pemilu yang harus cepat. Itu seperti The Last Emperor itu Pangeran Puyi yang kemudian dididik karena masih terlalu bayi itu. Tapi sekali lagi kita susah untuk mengerti apa yang terjadi dalam politik kita justru di era Pak Jokowi. Oposisi tidak dibolehkan. Pikiran mengeluarkan pendapat itu diancam oleh undang-undang ITE. Seluruh hak-hak buruh dibatalkan melalui Omnibus Law. Hak-hak lingkungan itu diobok-obok oleh IKN segala macam tuh. Jadi tiba-tiba kita lihat ada lagi hal yang lebih menggelikan, yaitu sebuah partai di dalam 12 jam berubah menjadi semacam pasar malam itu yang bisa jual apa aja di situ kan. Jadi itu intinya. Jadi kita bayangin satu pasar malam yang nanti malam berikutnya dia jual yang lain lagi itu, lalu berkerumun orang di situ. Nah, jualan-jualan ini yang saya anggap bukan bagian dari sistem demokrasi itu kan. Partai itu didirikan dengan satu maksud bahwa ada sirkulasi elit, ada meritokrasi, ada kaderisasi di situ. Dan itu udah hilang. Jadi semua definisi partai politik hilang. Selain bahwa mereka yang pernah berinisiatif untuk menghidupkan tadi saya sebut pikiran seperti para pemikir bangsa di awal-awal kemerdekaan yang berharap bahwa PSI tumbuh menjadi tempat berpikir. Sekarang dia menjadi tempat dagang doang dan dagangnya barang yang murahan juga. Saya bisa bayangkan epilognya tuh. Nanti PSI juga disuruh bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Ya. Lalu Pak Prabowo berdiri di samping AHY, di samping Erlangga, di samping koalisi. Tiba-tiba ada Kaisang di samping Pak Prabowo juga. Ya. Jadi berjanjian di situ. Lalu konferensi pers sama-sama tuh. Lalu kelihatan keanehan di situ, semacam kimia yang tidak bisa mengalami proses kimiawi secara tepat, lalu menggumpal di situ, terjadi aglutinasi, lalu orang merasa ini apa sebetulnya yang dipamerin di depan. Nanti Kaisang datang dengan gimmick, dengan cara bernarasi yang memang agak alternatif, lalu orang bilang itu kan generasi baru yang alternatif. Padahal sebetulnya partai itu didirikan untuk menghidupkan pikiran, menghidupkan alternatif, menghidupkan visi, dan itu nggak akan terlihat. Jadi bagaimana misalnya setelah ini senior-senior yang mendirikan partai itu merenungi nasibnya, bahwa dia akhirnya harus kalah pada kekuasaan, harus kalah pada feudalisme, bahkan harus kalah pada amplop-amplop tipis, karena amplopnya makin lama makin tipis. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.